Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bawakan dua pendapat tentang jenisnya taubat. Yang pertama dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menulis kitab Hikam. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jilani, tobat itu ada 3 jenis yang sifatnya level. Ada tobatnya orang awam, ada tobatnya khawas, ada tobatnya khawasul khawas. Tobatnya orang awam itu tentu saja dari dosa, dari maksiat. Berarti dia masih sibuk dengan maksiat dan dosanya. Nah, ini level kita. Alhamdulillah kalau kita sudah ada di level ini. Meskipun ini level paling rendah kan namanya sudah level tobat. Banyak orang yang masih ragu-ragu mau tobat. Yang kedua level khawas. Kalau level khawas ini tobat dari ghaflah. Ghaflah itu hati yang lalai dari Allah. Terlalu asik main HP sampai lupa perintah-perintahnya Allah yang wajib maupun yang sunnah. Ini hati yang ghaflah. Ghaflah itu hati yang lalai. Nah, untuk di yang kedua ini ini sebenarnya level lebih tinggi daripada awam. Kalau orang-orang ini sebenarnya tidak lagi sibuk dengan dosa dan maksiat. Fokusnya sudah pada hidup yang fokus pada Allah saja, tapi kadang-kadang masih lupa, masih lalai. Jadi ibadahnya lengkap, dosa-dosa tidak dijalankan, tapi kadang-kadang lupa dengan yang utama-utama. Nah, karena asiknya misalnya sampai lupa sholat sunnah, karena asiknya main HP, karena asiknya ngobrol, karena asiknya aktivitas kegiatan apa, sehingga lalai dari Allah. Nah, ini namanya ghaflah. Orang tobat karena ini itu level 2. Kalau kita kan misalnya asik main HP lama, itu kan bagi kita biasa saja, Pak. Yang penting kan sholat 5 waktunya lengkap. Yang penting kan saya zakat, saya puasa, dan tidak melakukan dosa. Kalau levelmu ini ya berarti kamu masih level 1. Tapi kalau level 2, menyesali waktu yang lewat, yang tidak ada manfaatnya sama sekali dalam konteks hubungan sama Allah. Ini level khawas. Nah, ini juga tidak gampang. Kalian level 1 saja ya, konsentrasinya dulu. Tidak usah tinggi-tinggi. Level kita itu ya masih biasa-biasa. Kadang-kadang kan kamu kedurun mikirnya, membayangkan dirimu kayak para wali. Baru, ya Allah, aku kok tidak ingat kamu ya tadi. Alah, wis ora dosa wis apik. Jadi jangan masang standar terlalu tinggi, belum makommu. Setahap demi setahap. Ya meskipun saya tidak tahu, jangan-jangan ada wali beneran yang hadir malam hari ini yang sudah khawas, mungkin yang sudah khawasul khawas. Kalau khawasul khawas ini batinnya sepenuhnya 100% fokus pada Allah saja. Kalau dia berpaling sebentar saja merasa berdosa. Ini khawasul khawas. Jadi itu tadi ya, mungkin kita belum nuntut kalau mikir ke situ. Ini tidak bisa dicapai hanya usaha kita saja. Ini sebagian besar adalah anugerahnya Allah. Kondisi jiwa yang selalu tawajuh pada Allah itu kalau dalam dunia tasawuf adanya di akhwal. Akhwal itu anugerahnya Allah. Yang kita bisa hanya melakukan semampu kita. Mungkin 20-30%-nya, sisanya Allah yang memberi. Jadi ayo fokus di makom kita saja dulu,
biar kita tidak sibuk dengan salah, dosa, dan maksiat. Kemudian jenis, kalau versinya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, jenis tobat itu ada dua. Ada tobat inabah, ada tobat istijabah. Tobat inabah itu tobat yang dasarnya takut. Kalau istijabah itu tobat yang dasarnya malu. Nah, malu sama Allah ya, takut sama Allah, bukan sama yang lain. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, orang awam seperti kita itu biasanya tobatnya dasarnya takut. Namanya inabah. Takut besok disetrika di neraka. Takut besok, ya, ketakutan kita takut nanti Allah mengirimkan bencana kalau saya banyak dosa, takut. Nah, isinya banyak ketakutan-ketakutan. Makanya terus tobat, ya Allah, saya jangan dihukum, saya jangan disiksa. Takutnya pada Allah. Nah, ada lagi orang yang lebih tinggi makomnya, tobatnya namanya istijabah, malu. Hidupku ini sudah diberi aneka anugerah oleh Allah. Diminta sedikit saja untuk beribadah kepadanya, itu pun tidak aku penuhi, malah tak isi dengan dosa-dosa, menjauh darinya. Malu aku. Jadi malu ini levelnya lebih tinggi dari takut. Kalau malu, biasanya otomatis orang tercegah dari dosa. Kalau takut, kadang-kadang kalau ada alasan yang menetralisir ketakutannya, ya takutnya selesai. Takut Pak, saya masuk neraka, terus karena kamu belajar filsafat, terus kamu mikir, neraka itu beneran ada enggak sih Pak? Neraka, terus kamu mikir-mikir sendiri, kamu cari alasan-alasan sendiri, ya enggak perlulah takut neraka, Allah itu maha penyayang, wis tambah kumat nanti dosamu. Nah, ini dasarnya takut. Tapi kalau malu enggak, malu itu membuat orang tercegah. Makanya ada hadisnya Nabi itu kan, kalau engkau tidak malu, ya lakukan segalanya. Yang bisa ngerem kita itu malu. Jadi maka yo kalau level kita sudah tinggi, nanti kita tidak melakukan dosa itu karena malu sama Allah. Ini kalau dalam tasawuf, orang yang makomnya sudah muraqabah. Orang yang punya kesadaran dilihat Allah terus. Ini levelnya muraqabah namanya. Jadi ada tobat inabah, ada tobat istijabah. Ada level awam, ada level khawas, ada level khawasul khawas.